tema yang sangat relevan terkait dengan bagaimana perjuangan untuk kemerdekaan Palestina. Seminggu sebelum Ramadan, saya berada di Amman, di Jordan, di kamp-kamp pengungsian saudara-saudara kita Palestina. Tempat itu kalau hitungan geografisnya amat dekat dengan Palestina, tapi secara fisik tak bisa ditembus. Semua pengungsi-pengungsi Palestina di sana mimpinya adalah bisa kembali. Mereka tidak pernah bisa kembali. Sekali keluar, mereka akan sulit untuk bisa kembali. Di kamp-kamp itulah kami menemukan, merasakan pribadi yang sulit untuk kita bisa jelaskan. Saya berjumpa dengan anak-anak yang usianya amat belia. Anak-anak ini baru keluar dari Gaza sesudah peristiwa Oktober 2023. Kemudian ada satu anak namanya Mujahid. Di wajahnya itu penuh dengan bekas jahitan. Di dalamnya juga begitu. Cuma dia tidak buka baju. Pecah, retak, jahit semuanya. Usianya mungkin sekitar 10 tahun. Lalu saya ajak salam, kita bicara. Anak ini sudah mengalami trauma fisik, mental yang luar biasa. Lalu ketika saya tanya, kamu besar pengen apa? Dan dia jawab, saya pengen jadi tentara kemerdekaan Palestina. Saya menjadi tentara. Ini anak yang sudah melewati penderitaan. Saya bertemu dengan anak-anak sama seperti itu. Kemudian ketemu dengan ibu-ibu yang anak-anaknya sebagian tidak bisa diajak ke pengungsian karena harus dikuburkan. Datang ke situ dan tidak ada hal lain kecuali optimisme. Apa yang dikatakan? Saya bertemu seorang ibu. Ketika saya ketemu, saya juga usianya sekitar 45, hampir 50 kira-kira. Ketika saya ajak ngobrol kira-kira 45-50. Ada anak-anaknya beberapa, anaknya 5. Terus saya setelah ngobrol, ibu apa yang diharapkan? Cuma satu saja. Anak saya dapat sekolah, anak saya dapat terdidik, nanti insya Allah anak saya bisa akan berjuang untuk kemerdekaan Palestina. Sekolah terdidik. Nah, ibu ini ternyata usianya baru 29 tahun. Jadi ketika saya dengar usia 29 tahun, saya kaget. Saya bilang sama ibu, saya tidak mengira 29 tahun. Dan dia senyum dan dia bilang saya, perang bukan membuatmu lebih cepat dewasa. Dia tidak mengatakan lebih cepat tua, tapi lebih cepat dewasa. Perang itu membuatmu dewasa. Usia 29 tahun, anaknya 5. Anak kecil-kecil semuanya. Teman-teman, ketika berjalan di sana ada 2 hal yang tidak ada di tempat itu. Saya sampaikan ketika sudah pulang. Saya bertugas di Jakarta ini ketemu dengan situasi penderitaan yang seringkali juga ekstrim. Dalam perjalanan ke sini saya lewat Pasar Gembrong. Pasar Gembrong itu dari masa Soeharto dibangun lagi. Itu yang masuk. Pasar Gembrong habis. Itu ludes. 2 hari sebelum Lebaran habis semuanya. Serumahnya seluruhnya habis. Ketika bakar seluruh kampung. Tapi ketika mereka mengungsi, ada 2 hal yang mereka miliki. 1 ada negara, 2 ada saudara. Oke? Ketika saya datang ke sana, menemukan tempat pengungsian, tidak ada dua-duanya. Tidak ada yang disebut negara, semua tidak punya negara. Dan tidak ada yang disebut kerabat dan saudara. Seorang nenek, usianya 70-an, dia bilang rumah kami dibom. Karena kami dibom, diangkat satu-satu anggota keluarganya, anak cucunya. Satu dibawa ke rumah sakit mana, satu dibawa ke rumah sakit mana, ujungnya satu di negara mana, satu di negara mana. Dan dia nggak pernah bisa mengatur siapa berangkatnya kemana. Berbulan-bulan kemudian baru jumpa. Dia tidak dimiliki 2, tidak ada negara, tidak ada saudara. Di sini, seberat-beratnya problem yang kita hadapi, rakyat kita masih ada
negara. Kampung Gembrong dalam waktu kurang 6 bulan terbangun lagi. Ada negara di situ. Ada basis basah pemimpin masyarakat yang membiayai, karena negara nggak bisa biayai waktu itu. Pas akhirnya terbangun lagi dan sekarang hidup. Tapi sekalian, membicarakan soal Palestina itu bukan barang baru. Kita semua di Jogja zaman mahasiswa dulu kita bicara Palestina terus berdemo benar. Tetapi melihat dari dekat di kamp pengungsian, kita merasakan betul bahwa penderitaan itu bukan statistik, penderitaan itu bukan novel, penderitaan itu bukan karangan, penderitaan itu nyata. Dan bila kita tidak bergerak sedunia untuk mengubah ini, maka nasib itu tidak akan berubah. Dan yang luar biasa, stamina dari mereka ini dahsyat. Stamina yang dahsyat. Saya rasa semua sebaran video selama 2 tahun terakhir ini mengubah itu. Ada beberapa pelajaran barangkali yang kami ingin refleksikan di sini. Pertama, 2 tahun terakhir ini untuk pertama kalinya dalam sejarah perjuangan Palestina, di mana mesin pembentukan opini yang diracuni dengan kebohongan tidak bisa lagi memutarbalikan kenyataan yang ada dalam Palestina. Bisa lagi. Antara fakta dengan persepsi dunia, di situ ada penengahnya. Kita yang menengahi namanya media. Media itu kan medium. Medium inilah yang teracuni, yang terkontaminasi. Selama berpuluh-puluh tahun, apa yang dipahami oleh mayoritas dunia dibentuk oleh mesin komunikasi yang diracuni. 2 tahun terakhir ini itu dipangkas lewat apa? Lewat media sosial. Memangkas itu semua. Yang terjadi kekagetan yang luar biasa. Tidak pernah terbayangkan di negara seperti Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Jerman, disebut negara-negara. Kalau di Indonesia kita tahu dari dulu, tapi itu tidak pernah terbayangkan bahwa mereka kaget. Dan apa yang terjadi? Semua yang menggunakan akal sehat memilih untuk bicara membela Palestina. Ini adalah sebuah fenomena baru. Saya teringat saya SMA kelas 3 tahunnya 89. Saya mengontak Kak Taufik Ismail, seorang sastrawan. Saya mau wawancara Taufik Ismail. Lalu wawancara direkam. Jadi janjian kita untuk satu tempat wawancara. Ketika beliau datang, kami udah bilang nanti selain wawancara kami ingin Kak Taufik itu baca puisi. Ketika beliau datang, dia bilang saya baru kembali dari Gaza tahun itu dan bawa puisi tentang Palestina, dan dia menceritakan betapa yang dia lihat di depan mata ketika beliau di sana dan yang dia baca atas peristiwa itu 180 derajat. Dan waktu itu tidak berkutik untuk menghadapi itu. Judul puisinya saya tidak pernah lupa, namanya Palestina, Bagaimana Bisa Aku Melupakan. Nah, digambarkan gap itu pada masa itu, kira-kira sampai dengan beberapa tahun lalu masih bisa direkayasa. Hari ini ludes. Karena itu saya melihat perjuangan kemerdekaan Palestina memasuki babak baru. Babak baru di mana perlahan dunia mulai menyadari apa yang sesungguhnya terjadi di tempat itu. Dan insya Allah ini akan berbuah pada tekanan politik di berbagai wilayah di dunia, sehingga nantinya akan menghantarkan pada dukungan dunia untuk kemerdekaan bagi Palestina.